Hey, kembali lagi di dalam bahas film. Kali ini kita membahas film yang sangat mengerikan dan pasti menegangkan pastinya. Film ini berasal dari negeri Kanada yang dirilis tahun 2024. Ya, yang pastinya masih sangat hangat, ya kan? Tidak usah banyak cengkone, langsung saja kita masuk dalam sebuah alur cerita film yang berjudul Lowlife 2024. Playing word? Pada awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang dikejar oleh psikopat misterius di dalam semak-semak dan bikin tegang terasa di setiap langkahnya. Sejauh-jauh engkau berlari tapi tetap saja matimu di tangan psikopat, dan laki-laki ini pun ditangkap dan laki-laki itu pun wa'fu anna. Kini kita dialihkan dengan keadaan yang lebih santai dan damai di dalam pedesaan yang jauh dari suara kendaraan. Di sini kita diperlihatkan seorang ayah sekaligus koki daging yang hebat bernama Kate. Ia selalu punya banyak cara untuk membuat istri dan anaknya menjadi bahagia. Dan ini adalah Jeffrey. Sebagai anak laki-laki Kate, ayahnya selalu mengingatkan bahwa pentingnya menghargai daging menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi kali ini sang ayah agak kesal karena ada salah satu anaknya yang asik main HP daripada menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ya, ini adalah Amy, seorang betina sang ayah. Lagian Amy juga tidak suka makan daging yang udah capek-capek dibuat oleh sang ayah. Dan akhirnya Amy pun memilih untuk jalan-jalan karena bosan. Pada saat keluarga ini lagi menikmati dunia, tiba-tiba datanglah dua pemuda preman desa muncul menghampiri keluarga ini. Yang ini bernama Billy, sedangkan yang ini bernama Perno. Keduanya terlihat bikin curiga dengan gerak-gerik mereka, tapi mereka mengatakan mereka sedang mencari keluarga mereka yang hilang, bernama Melior. Mereka juga menyebutkan ciri-ciri Melior, yaitu memiliki postur tubuh yang besar dan banyak tumbuh bintik di badannya. Mendengar cerita itu, Kate dengan sopan mengatakan kalau ia tidak melihat orang yang mereka cari. Ia juga menjelaskan kalau keluarga mereka baru saja sampai di tempat itu. Salah satu dari preman itu agak tertarik dengan aroma daging yang dimasak oleh Kate. Namun Jeffrey dengan santai dan sopan memberikan sedikit coklat sebagai upaya untuk mengalihkan dari daging itu. Karena daging itu tidak banyak mereka bawa dan pastinya tidak cukup jatah untuk mereka apabila kedua preman itu mengambil daging itu. Tapi Perno malah mengeluarkan sebuah cemilan yang bikin heran si Jeffrey. Ya, itu cemilan belalang. Dan keluarga Kate pun semakin yakin kalau mereka sedang bertemu dengan orang-orang aneh. Sikap Kate yang ramah dan sopan juga tegas berhasil membuat mereka pergi. Setelah merasa aman dan Amy pun kembali dari jalan-jalan gabutnya, keluarga itu pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, keluarga ini malah bertemu lagi dengan preman desa tadi, yaitu Billy dan Perno. Ternyata mobil Billy dan Perno mogok dan mereka meminta tumpangan sampai ke kota. Kate dan istrinya jadi agak risih karena memberikan tumpangan kepada orang asing dari mereka. Dan mereka juga menganggap dua preman itu agak lain. Setelah berdebat panjang suami dan istri itu, akhirnya Kate pun memberikan mereka tumpangan. Sedangkan Perno tetap di mobil sampai bantuan yang dipinggil Billy itu datang untuk memperbaiki mobil mereka. Saat Billy masuk ke dalam mobil keluarga ini, Billy mulai menceritakan aktivitas Billy. Juga ia menceritakan keluarga Billy yang tinggal di sebuah rumah. Dan Billy juga menceritakan bahwa rumah itu menjadi tempat tinggal saudara mereka. Tingkah Billy makin lama menjadi kacau dan so akrab. Ia bahkan mengambil barang Jeffrey tanpa izin. Dan yang pastinya menjadi Jeffrey emosi. Saat Billy mengambil sebuah buku milik Jeffrey, Billy pun sadar bahwa buku itu adalah buku milik saudaranya Billy yang hilang.
Saat Billy menanyakan beberapa hal kepada keluarga cemara itu, tiba-tiba Work? You're free. What did we say? adegan pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Savannah. Yang rupanya Savannah adalah keluarga Billy dan Verno. Mereka tinggal di sebuah rumah milik kakeknya yang sebelumnya diceritakan oleh Billy sebelum Wak Fuana. Ia terlihat sebagai oma-oma yang sibuk pada umumnya. Ia menyiapkan makanan untuk keluarganya. Dan di sini kita diperlihatkan aktivitas keluarga Kate yang rupanya merupakan keluarga kanibal yang sedang sibuk memotong badan Billy. Seperti hari magang yang menyiapkan daging untuk makanan mereka. Kate selalu menyuruh Amy untuk membantu ibunya agar mengurus daging karena mereka menuju ke rumah keluarga Billy yang pastinya menjadi panen besar di sana. Sementara itu, keluarga Savannah sedang makan malam tanpa ditemani saudara-saudara mereka yang lainnya. Dan sambil makan, mereka juga mengobrol tentang Billy yang sampai sekarang belum pulang. Dan ini adalah Julie, salah satu keluarganya Savannah. Kemudian di malam itu ada ketukan pintu. Julie menganggap itu adalah saudaranya yang sudah pulang. Pada saat Julie membuka pintu, Julie kaget karena mereka didatangi oleh rombongan keluarga yang datang ke rumah mereka. Dan Kate pun mengatakan bahwa mereka sedang liburan dan mobil mereka sedang mogok. Dan Kate pun meminta untuk tinggal di rumah Savannah semalam saja. Kate pun berkata, mereka bertemu Billy, makanya tahu rumah ini. Julie dan Savannah menyambut mereka dengan hangat. Bahkan mereka juga menjamu keluarga kanibal ini dengan makan malam mereka. Di sini Savannah agak curiga terhadap pertemuan mereka dengan Billy. Savannah bertanya lebih detail tentang pertemuan mereka dengan Billy. Kate pun menjawab bahwa Billy dan Verno sedang berpencar. Katanya ia sedang mencari saudaranya yang hilang. Ternyata pria yang dimaksud adalah pria yang dikejar-kejar psikopat pada awal tayangan film tadi. Dan itu adalah korban pertama keluarga Billy. Tiba-tiba suami Julie pun muncul, yaitu Big Mac. Pria yang tinggi besar datang untuk ikut makan malam. Jeffrey langsung memandang Big Mac sebagai target utama malam ini. Adegan pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan Verno yang sibuk menghubungi si Billy yang hilang kabar. Verno terus mencoba menghubungi Billy, tapi perutnya terasa sakit karena Verno memakan coklat beracun yang diberikan oleh Jeffrey. Adegan pun berpindah lagi. Di sini Jeffrey memberikan lagi coklat beracun kepada Julie. Julie yang nggak tahu apa-apa, ia pun juga menerima coklat itu. Dan Julie sangat senang dengan coklat karena ia juga jarang makan coklat. Apalagi coklat juga tidak ada di tempat terpencil seperti ini. Tak lama dari situ Amy meminta izin untuk ke toilet. Karena Amy nggak tahu di mana toilet, maka Savannah bersedia mengantarkan Amy ke toilet. Saat di dalam toilet, Amy malah tidak sengaja menjatuhkan bagian mata Billy. Setelah keluar, Amy malah sangean melihat tubuh Savannah yang sangat bagus dan gemoy-gemoy dikit. Dan Savannah juga suka dengan Amy, apalagi Savannah tahu bahwa Amy adalah seorang mahasiswi. Jeruk makan jeruk nih jadinya. Malam pun semakin larut, kedua keluarga ini pun semakin akrab. Meskipun keluarga Kate punya niat tersembunyi. Karena saking akrabnya, ayah Julie tidak lupa memamerkan bakat Savannah yang jago memanah dan juga hebat di dalam bermain piano. Setelah pertunjukan dadakan itu, akhirnya Kate diantarkan ke kamar tamu. Keluarga ini pun pura-pura senang. Sebenarnya mereka sedang menunggu waktu yang pas untuk panen daging besar. Sedangkan Amy dan Jeffrey diantar ke kamar oleh Julie. Savannah tidak lupa juga menemani ayahnya untuk tidur, agar ayah Savannah tidak lupa membaca doa. Ayah Savannah juga memuji Savannah karena ia sangat sopan, baik dan penurut. Seperti halnya betina pada umumnya, kalau dipuji pasti senang banget. Savannah juga tidur dengan Amy, lagian Jeffrey juga curiga. Amy tidur dengan Savannah yang les boy itu pasti hanya adu ketam dengan Amy.
Kate menyuruh kepada Jeffrey agar memantau Big Mac yang diberikan coklat beracun tadi. Dengan itu Jeffrey bisa memanen pria besar itu tanpa ada perlawanan sama sekali. Di sisi lain, Savannah mulai iri dengan Amy yang kelihatan modern, sering megang HP juga. Sedangkan Savannah cuman bisa minjam HP Billy untuk main PUBG. Dan mereka berdua pun akhirnya adu ketam yang aktivitas ini pastinya dilaknat oleh Tuhan. Di sisi lain, Big Mac dan Julie terlihat menderita akibat efek racun yang diberikan oleh Jeffrey. Big Mac yang gak tahan, ia muntah di area luar rumah. Big Mac gak sadar bahwa ia diikuti oleh Jeffrey yang siap membelah Big Mac. Kate juga siap panen besar-besaran. Kate memilih ayah Savannah terlebih dahulu. Malam itu pun berubah menjadi malam yang tragis. Setelah ayah Savannah dan Big Mac sudah wafana, di sini kita diperlihatkan dua manusia yang sedang adu ketam. Tapi Amy yang punya niat jahat yang sudah pasti. Amy mulai bersiap menghabisi pacar satu malamnya itu. Tapi sayangnya gerakan refleks Savannah malah terkena pisaunya sendiri. Kejahatan Amy pun mulai melepuh karena kecupan manis dari Savannah. Hingga Amy pun tidak tega menghabisi Savannah. Sementara itu, Kate dan istrinya sangat senang karena sudah selesai menjatuhkan dua buruannya itu. Pada saat Savannah keluar setelah mengurus Amy yang berdarah, ternyata Savannah mendengar percakapan Kate dan istrinya bahwa mereka sudah mengurus daging Big Mac. Julie yang masih lemas akibat efek racun yang diberikan oleh Jeffrey, ia malah melihat mata Billy di kamar mandi. Dan Julie pun menyadari bahwa tamu yang ada di dalam rumah mereka adalah psikopat. Dan Savannah pun juga sudah sadar hal itu. Julie mencoba memberitahu kepada ayahnya, namun ternyata ayahnya sudah wafana duluan. Kate juga sangat senang karena buruannya kini hanya tinggal para wanita yang lemah dan minus. Tapi ternyata Kate lupa hal ini, yaitu Savannah adalah seorang pemanah yang handal. Dengan bidikan Savannah, akhirnya panah asmara itu pun menancap di leher istrinya Kate. Dan ia pun wafana. Amy pun menyadari bahwa keluarganya di dalam bahaya. Akhirnya mereka pun bertengkar hebat. Dan Amy pun sadar bahwa hanya Savannah pemanah yang hebat di rumah ini. Akhirnya Kate pun menyandra Julie sebagai umpan agar Savannah keluar. Namun Julie tidak mau. Dan Kate pun yang sudah sangat marah karena istrinya sudah wafana, Kate pun mematahkan jarinya Julie. Saat suasana yang sedang mengerikan, Savannah melihat HP-nya Amy yang tergeletak di kamarnya. Savannah langsung menelepon saudaranya yaitu Verno untuk meminta bantuan. Namun Jeffrey mendengar suara Savannah di dalam kamar. Dan Jeffrey pun datang menghampiri Savannah. Tiba-tiba Savannah berhasil menumbangkan si Jeffrey. Dan kemudian Savannah menjadikan si Jeffrey sebagai sandera. Dan Savannah pun bernegosiasi dengan Kate agar membebaskan Julie jika ingin Jeffrey selamat. Tanpa berpikir panjang, Kate malah mengancam balik jika Jeffrey tidak dilepas, Kate akan membunuh Julie. Akhirnya Savannah pun tidak berdaya dengan ancaman itu. Dan Savannah pun menyerahkan diri kepada keluarga psikopat itu. Savannah dan Julie pun diikat. Kate meminta Jeffrey untuk mengambil pertalit agar membakar Julie dan Savannah sekaligus dengan rumah-rumahnya untuk menghilangkan jejak. Sambil menunggu Jeffrey yang meratakan pertalit, Kate dengan jiwa psikopatnya sedang bermain masak-masakan. Julie dengan rasa sedih dan kagetnya, ternyata Kate sudah mencincang tubuh suaminya yaitu Big Mac. Setelah daging Big Mac itu matang, Kate memaksa Julie untuk mencicipi bagian organ tubuh suaminya, yaitu Big Mac. Saat Kate lalai, Savannah diam-diam berusaha melepaskan ikatan pada tangannya. Dan ikatan itu pun terlepas. Tiba-tiba, dengan sendok garpu Savannah berhasil menusuk mata Kate. Amy yang marah melihat mata ayahnya tertusuk langsung menyerang Savannah dan mencoba mencekiknya.
Di saat suasana yang sangat panas, Verno pun muncul dan menembak Kate sampai wak fuana. Suara tembakan itu membuat Jeffrey yang berada di luar rumah pun bergegas masuk ke dalam dan melihat ayahnya yang sudah terkapar. Verno pun langsung menodongkan senjata kepada Kate. Tak lama dari situ, Kate ternyata belum wak fuana. Ia bangkit dan menghantam kepala Verno sampai pangsan. Saat itu, Savannah pun berhasil mendorong Amy hingga palanya kejedot tembok. Savannah pun kabur, namun Jeffrey berhasil mengejarnya. Adegan pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan main smackdown antara Kate dan Verno. Dan di sini pun terjadi perkelahian yang sangat menegangkan. Oh shit. Akhirnya, Savannah dan Julie sempat menghembuskan nafas lega. Merasa bencana yang telah datang kepada mereka kini telah berakhir. Tapi tiba-tiba... Savannah yang sangat marah melihat kakaknya yang wak fuana langsung meluapkan amarahnya kepada Amy. Dengan palu godang di tangannya, Savannah mengejar Amy hingga keluar rumah. Namun tiba-tiba... Savannah malah tertembak oleh beban masyarakat yang sedang berpatroli. Si beban masyarakat ini pun mengira bahwa Amy adalah korban keluarga Savannah. Beban masyarakat itu pun wak fuana. Untuk menghilangkan semua jejak, Amy pun membakar rumah itu dan Amy pun kembali di kehidupan nyatanya, yaitu jeruk makan jeruk dan pastinya psikopat betina. Dan film pun berakhir. Pelajaran dari film ini adalah berhati-hatilah dengan orang lain, apalagi orang yang belum Anda kenal. Dan kita juga harus ingat, sifat buruk Anda akan membawa kehancuran untuk diri Anda.